Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Marzuki OPD Channel. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Juli 2021. Saya berada di Krungkuku, ibu kota kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dan akan meliput salah seorang pedagang di pusat pasar Krungkuku karena hari ini adalah hari Minggu yang merupakan hari pekan yang diadakan pada setiap seminggu sekali di ibu kota kecamatan Dewantara, dan begitu juga di daerah-daerah lain di Aceh yang mempunyai hari pekan pada setiap hari dalam seminggu. Ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan di Krungkuku Dewantara hari pekannya hari Minggu. Berikut laporannya. Nah, di sini kita lihat di pekan Krungkuku ada seorang penjual batu putih asli alami. Namanya Pak Jasmadi. Batu putih asli dari Krung Baru, Lembah Sabil, Abdia. Nah, Pak Jasmadi, selamat siang Pak Jasmadi. Selamat siang kembali, Pak. Ya, ini batu ini didapatkan di mana, Pak? Batu ini sebenarnya ini bukan yang kita bilang apa gimana gitu kan. Kita kadang-kadang ini asal aslinya dari Krung Baru, Abdia. Abdia, Aceh Barat Daya, Pak ya? Benar sekali. Berdekatan dengan pesantren almarhum Abuya Mudawali Labalaji. Ini tapi itu Aceh Selatan, tapi ini di Aceh Barat Daya, Pak. Betul, perbatasan. Sungai perbatasan dengan Aceh Barat Daya dengan Aceh Selatan. Nah, berarti batu ini diambil dari sungai tersebut. Betul. Sungai apa tadi? Krung Baru, ya? Krung Baru, Lembah Sabil. Dan batu ini dipergunakan untuk apa, Pak? Batu ini sebetulnya kalau di kampung kami di sana, kampung saya, ini khusus untuk makam atau kuburan. Karena batu ini bertasbih, berdoa kepada almarhum yang telah berpulang ke alam. Ini begitu terus-menerus ya. Itu batu makam seperti ini, Pak ya? Seperti contoh kita lihat ini. Nah, ini batunya. Ya. Nah, kalau misalnya yang kecil ini, nah yang kecilnya ini batunya nih. Ya. Jadi kenapa ditaruh yang kecil? Semakin banyak dia yang kecil, semakin banyak tasbihnya kepada almarhum. Oh, seperti buat tasbih dia, Bang ya? Batu ini asli putihnya, Bang ya? Asli, Pak. Bukan dicat ya? Bukan. Ini buktinya tadi kan baru diguyur hujan. Diguyur hujan, kalau diguyur hujan, ini batu diguyur hujan, ini bacanya begini contohnya. Kalau kena matahari 1 menit tempo begini beda. Berubah kembali putih seperti semula. Putih seperti semula. Wah, ajaib sekali, Pak. Dan di sini pedagangnya hanya Bapak aja ya? Iya, Pak. Karena Bapak berasal dari sana. Benar. Harga jualnya gimana, Pak tuh? Biasa saya jual, kalau saya beli di sana ini harganya per karung. Jual kemarin per karung juga. Berapa harganya, Pak? Kalau di daerah saya di sini di Kurdep seputaran Dewantara, karena saya menetap di sini, saya jual harga di sini 50.000 per karung. 50.000 per karung. Kalau di Lutmawai saya tetap jual 60. Kenapa? Karena saya menempuh jarak ke sana. Transport, Pak, biaya transport. Kita perhitungkan bisnis dagang begitu. Jadi sudah lama Pak dagang ini ya? Saya jualan ini lebih kurang 6 tahun. Malah Jadi batu yang ini, yang besar-besar dibeli oleh BNPB di Lutmawai 450 karung. Iya. Halaman BNPB. Itu hiasan halaman. Dan selama saya jualan ini belum pernah dikomplain dan dikembalikan, tidak, malah ditambah lagi. Memang batu ini asli daerah di Abdia, perbatasan Aceh Selatan Abdia, Krung Baru, Lembah Sabil. Ini Krung Baru ini nama sungai kalau bahasa Indonesia. Di sungai inilah diambil batu itu, Pak ya? Ya, Lembah Sabil nama kecamatan. Abdia itu kabupaten. Pemekaran Aceh Barat. Ya. Di selatan, Pak. Ya. Jadi tidak pernah habis batu itu, selalu ada, Pak ya? Selalu diambil dari sana. Kan banyak tuh yang ngambil batu tidak pernah habis, selalu ada. Banyak. Jadi malah batu ini sudah dipasarkan sampai ke Medan, Pak. Di seputaran Aceh ini termasuk di Aceh banyak yang berjalan batu ini. Jadi batu ini ada di sepanjang sungai Krung Baru tuh? Ada. Malah kalau kita pergi ke sana itu dijual per karung di pinggir jalan, Pak. Oh iya. Ya. Terus selain di Krung Baru nggak ada sungai-sungai lain di Aceh Barat Daya? Nggak ada. Tapi yang khusus batu ini ya. Kalau batu ini yang warna begini, yang model gini nggak ada di Aceh lain selain di Krung Baru. Di Krung Baru Abdia. Nah, ini begini lebih. Tapi kalau yang semacam begini mungkin di mana-mana sungai ada.
Nah, ini lain modelnya. Oh, ada batu khusus yang memang kurung baru, Pak. Iya. Yang tadi ya. Ini batu ini dengan ini satu sungai sebetulnya. Iya, Satu sungai. satu sungai. Nah, cuma kenapa kok beda-beda? Di dalam sungai itu malah ada yang warna hitam, lempeng begini, hitam lagi. Dia di sana batunya terdiri dua macam. Ada satu macam, tiga macam. Ada yang semacam begini, ada yang putih semacam lempeng begini, malah ada yang hitam, lempeng begini hitam. Tapi saya nggak bawa. Itu barang contoh, malah yang saya bawa pulang itu udah habis. Oh ya. Ah, Jadi batu ini terus ada di sungai itu, Pak, nggak habis-habis. enggak. Karena batu ini dia beranak, dia itu di beranak. daerah hutan, Pak. Oh, beranak. Ketika banjir, itu batu itu langsung hanyut. Batu tumbuh dong, Pak. Air. Batu timur, batu tumbuh. Batu tumbuh. Tumbuh berarti beranak lagi dia mengalir ke sungai. Jadi batu ini kalau sudah di darat, Masya Allah. itu pertumbuhannya lambat, lama. Oh, batunya tumbuh, Masya Allah. Berarti tumbuh dengan sendirinya. Dalam air dia, dalam air besar-besar. Makanya batu ini tetap ada walaupun diambil seperti Bapak ini ya, dan yang dia sana kan diambil. Betul. Dia tetap ada, Pak ya? Tetap. Karena tumbuh. Nggak habis. Nggak habis-habis ya. Alhamdulillah Jadi kalau kita lihat begitu. makam kuburan di sana, Hah? itu semua batu yang begini ditaruh. Jadi gunanya Nggak ada rumput, rumputnya cabut aja. Tapi kalau kuburannya tidak ditaruh batu, boleh rumput, tapi jangan rumput kayak hutan begini. Itu ada ular nanti di situ. Jadi gimana juga rumput pendek, nggak mesti taruh batu. Cuma jadi karena kita kadang-kadang kepingin batu ini bertasbih juga, maka lebih bagus taruh batu aja. Batu itu bagus, rapi dia, dingin. dingin. Batu sungai. Oke, jadi inilah penjual batu putih asli asal Kurung Baru Lembah Sabil, Pak Jasmadi yang berdomisili di Kampung Palulada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Dan beliau sudah memasarkan batu ini dari Kecamatan Dewantara sendiri sampai ke Luk Sumawi. Terus ada harapan apa Pak, komentar Bapak yang perlu disampaikan terakhir? Saya sangat menganjurkan kepada masyarakat ya, terutama menyangkut dengan batu putih ini. Ini batu ini sekurang-kurangnya kita bertasbih di rumah, membaca Qul huwallahu ahad satu-satu sebanyak-banyaknya. Setelah itu nanti dibawalah ke makam kuburan, di sana didoain, karena kita kan mengetahui bagaimana kata Ustadz itu ada sisaan kubur, ada sisaan dari akhirat. Jadi ini sebagai perantara mengantar doa dari kita karena Allah lillahi ta'ala. Kita ke sana bergantung. Karena kalau kita taruh batu ini di samping kuburan kita nggak hilang, rumput nggak terlalu tinggi panjang, dan kuburan kita juga nampak bersih. Nah, bertasbih dikirim doanya ke almarhumah. Oke, terima kasih Pak Jasmadi. Kalau begitu ya. Kembali, Pak. Demikian Pak Jasmadi, pedagang batu putih asal Aceh Barat Daya yang berdomisili di Palulada, Kecamatan Dewantara. Dan ini adalah Masjid Besar Bojon Salim, Masjid Besar Kebanggaan Masyarakat Dewantara. Batu putih ini dapat dipergunakan untuk batu penghias makam, batu taman, dan berbagai kegunaan lainnya. Dan menurut Pak Jasmadi tadi, batu ini juga berguna untuk dibacakan tasbih dan doa sehingga tersampaikan. Tadi basah. Demikian kepada pemirsa yang membutuhkan batu taman, batu kuburan dan sebagainya, bisa menghubungi Pak Jasmadi di Pasar Gunung Kuku pada setiap hari Minggu atau ke Desa Palulada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Demikian liputannya, beritanya hari ini. Akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Channel.